Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepi Pak ya. Baru pertengahan Pak. Bentar lagi, setengah perjalanan lagi kita sampai insyaallah. Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah salat Isya, tarawih insyaallah dilanjutkan dengan witir berjamaah di Masjid At-Taqwa ini, yang semoga semuanya dipenuhi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala curahan rahmat serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat panjang umur, sehat walafiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga dengan nikmat itulah kita pada malam hari ini masih dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melaksanakan perintahnya, itu salat Isya berjamaah, dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah pula. Semoga aktivitas ibadah kita senantiasa mendapatkan pahala berlipat ganda serta meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya. Insyaallah kita termasuk umat Nabi manakala kita selalu istiqamah menjalankan syariatnya, sehingga kelak yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita yang ke-15. Nggak terasa ya, malam ini adalah malam yang ke-16. Kalau puasanya 30 hari bulan ini, maka 15 hari lagi kita berpuasa. Tapi kalau puasanya 29 hari, maka 14 hari lagi kita berpuasa. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, ya Bu ya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan semoga tuntas melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan ini, dan kita mohon kepada Allah dipanjangkan umurnya, bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak akan panjang lebar, mungkin sedikit akan saya sampaikan, karena saya sadar biasanya kalau orang habis makan enaknya ngapain, Bu? Bu, habis makan biasanya enaknya ngapain? Tidur. Ya Pak ya. Enaknya tidur. Kenapa sampai datang ke masjid? Karena iman. Tanpa ada iman kita nggak bisa datang ke masjid, Pak. Walaupun badan kita kuat, kokoh, besar gitu ya, tenaganya kuat ya, strong, tapi imannya yang lemah, maka dia tidak akan mampu datang ke masjid ini. Walaupun kita pas-pasan tenaganya, badan kita juga sederhana, karena dorongan iman kita sangat besar, sehingga pada malam hari ini kita dapat datang ke tempat ini. Semoga kedatangan kita di tempat ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal saja yang akan saya sampaikan. Mau masuk surga, Bu? Mau nggak, Bu? Bener nih, saya tanya bener, mau masuk surga tidak? Mau. Bapak juga mau, Pak ya? Semuanya mau masuk surga. Datang ke tempat ini pengen masuk surga semuanya. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, amin ya. Apalagi bulan puasa, subhanallah ya. Ada beberapa perbuatan yang dirindukan surga. Mau dirindukan surga ya? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan terhadap 4 macam golongan. Nah, kebagian enggak? Tidak. Kebagian tidak saya nih 4 golongan nih ya. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Yang kedua wahafidhil lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Yang keempat adalah wasaimina fi syahri Ramadan, itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita kebagian tidak kira-kira Pak? Insya Allah ya. Ya, kita pun rajin baca Quran, apalagi bulan Ramadan, perbanyak baca Qurannya Pak ya. Ya Bu, udah berapa juz Bu? Mestinya paling tidak itu sudah 15 juz, karena sudah 15 hari. Karena 1 hari 1 juz, maka 15 hari berarti 15 juz ya. Tapi ibu bapak sekalian jangan dipaksakan ya. Kalau kita bacanya memang kemampuannya pelan-pelan, ya sudah pelan-pelan saja sedapatnya. Yang penting setiap hari kita baca Al-Quran. Jangan sampai kita baca Quran bacanya salah-salah, ngebut lagi. Untuk mencapai 1 juz sehari ya, ngebut bacanya, sehingga tidak teratur bacaannya ya. Tajwidnya tidak benar, baik makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul hurufnya tidak terpenuhi. Nanti malah jadi dosa kita bacanya ya. Karena kalau bacanya salah-salah maka arti pun akan menjadi salah. Kalau bacanya benar maka arti pun akan menjadi benar. Maka hati-hati baca Quran. Ya sedapatnya saja, kemampuan saya kita baca Al-Quran. Ya kalau memang sehari dapatnya 2 lembar, alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran. Jangan sampai tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, naudzubillah ya. Udah bulan Ramadan, bulan latihan rajin baca Quran, bulan latihan rajin menjaga lidah, latihan bersedekah, latihan semua kebaikan di bulan Ramadan kok disia-siakan. Mudah-mudahan ya Bu, yang belum baca, ayo mulai hari ini, ya, mulai malam ini bangkit rajin baca Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Quran akan memberi syafaat terhadap kita semua, bagi kita yang rajin baca Quran. Yang kedua adalah menjaga lidah, wa hafizil lisan, jaga lidah kita. Jangan puasa-puasa tapi lidahnya tidak dijaga, ngomongnya sembarangan. Nggak boleh ngomong sembarangan ya. Nanti puasanya tidak ada manfaatnya, tidak berpahala. Tidak batal, cuma tidak berpahala, hanya dapatnya lapar dan haus saja. Maka hindari dari bicara-bicara yang tidak baik. Ingat bapak-bapak ibu sekalian,
dengan lidah kita akan celaka, dan dengan lidah pula kita akan bahagia selamat. Banyak contohnya, bukan tidak pejabat, tidak rakyat, bukan ustadz, siapapun kalau ngomongnya sembarangan pasti celaka. Kata Rasulullah SAW, salamatul insani fi hifdil lisan, selamatnya seseorang tergantung pada lidahnya. Kalau kita pandai menjaga lidah maka kita akan selamat. Kalau kita tidak bisa menjaga lidah maka kita akan celaka. Maka hati-hati dengan lidah. Kalau kita sakit karena ditonjok itu sementara, tapi kalau sakit karena lidah, wah, sampai sepanjang hidup pun akan terasa. Maka hati-hati dengan lidah, kendalikan lidah kita, jangan sampai bicara yang tidak baik, apalagi di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Wa mut'imil ji'an, memberi makan terhadap orang yang lapar. Di sini orang lapar itu orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Tapi ya tidak boleh siang-siang ngasih makan orang yang tidak berpuasa, tidak boleh ya. Kalau tanpa ada udzur syar'i. Tapi kalau udzur syar'i tidak apa-apa. Terhadap ibu-ibu yang sedang datang bulan atau sedang nifas ya, atau kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang sakit atau dalam perjalanan, itu boleh makan. Artinya berbuka kalau tidak mampu berpuasa. Tapi setelahnya, setelah Ramadan, maka harus dibayar dengan berpuasa lagi, diganti ya. Jadi memberi makan di sini, memberi makan terhadap orang yang berbuka puasa ya. Ketika berbuka puasa kita memberi makan terhadap orang yang berpuasa, yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Alhamdulillah ya. Gemar bersedekah ya Bu ya, latihan sedekah, latihan jadi orang kaya. Kalau latihan jadi orang kaya berarti latihan bersedekah. Jangan latihan jadi orang miskin mulu, minta terus ya. Itu latihan jadi orang miskin namanya ya. Belajar memberi ya, sehingga kita latihan menjadi orang yang kaya. Insya Allah jadi orang kaya, orang banyak rezekinya. Amin. Yang keempat adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Yang dirindukan surga Allah adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua empat-empatnya diraih. Kita juga rajin baca Quran, kita pandai menjaga lidah, kita juga gemar bersedekah, dan kita juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan Ramadan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Berpuasalah dengan sebaik-baiknya, puasa yang berkualitas. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa karena Allah juga menahan segala perbuatan-perbuatan baik yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala berpuasa. Semoga kita semua puasanya lancar semuanya ya Pak ya. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilancarkan oleh Allah, baik ibadah puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian para bapak ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri, dan saya sekali lagi dalam kesempatan ini mohon maaf ya Bu ya Pak ya, karena kita juga ketemu setahun sekali ya Bu ya, Ramadan saja insya Allah. Alhamdulillah, walaupun setahun sekali kita bersilaturahim, maka semoga kita menjadi saudara semuslim, sehingga kita nanti di akhirat bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.